Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada, saya percaya kita semua senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua adalah karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan dan hari yang baru yang boleh kami nikmati hari ini. Ya Tuhan, sebelum kami melakukan setiap kegiatan kami hari ini, kami mau kembali mendengar kebenaran firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini dari Amsal pasal 30 ayat 26. Tertulis demikian, pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Bapak Ibu Saudara, salah satu hikmat mengenai 4 hewan kecil yang ditulis oleh Agur bin Yake adalah mengenai pelanduk. Pelanduk adalah sejenis hewan menyusui dan masih tergolong dalam keluarga rusa. Tetapi ukuran pelanduk dewasa kira-kira hanya sebesar kelinci saja. Karena ukurannya yang kecil dan termasuk hewan yang lemah, maka pelanduk akan dengan mudah menjadi santapan hewan-hewan lain yang lebih besar darinya. Contohnya saja burung elang atau juga ular. Walaupun ukurannya kecil dan lemah, tetapi pelanduk memiliki perlindungan yang sangat kuat untuk melindungi dirinya dari keganasan rimba dengan cara berlindung di balik bebatuan dan membuat rumahnya di bukit batu. Dengan cara inilah pelanduk dapat tetap bertahan hidup di alam liar. Pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 104 ayat 18b, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini sungguh indah untuk kita renungkan bersama, karena menggambarkan bagaimana sebuah spesies yang lemah, tetapi mampu bertahan hidup dengan cara membangun rumahnya di bukit batu. Seperti halnya pelanduk yang kecil dan lemah, demikian pula kita adalah manusia yang kecil dan sangat lemah di hadapan Tuhan. Terkadang banyaknya masalah dan badai kehidupan, serta berbagai pergumulan yang kita hadapi sehari-hari, cepat atau lambat akan membuat kita menjadi lemah dan tidak berdaya. Ketika hal seperti itu terjadi, maka celah untuk masuknya dosa akan terbuka dan dapat melemahkan iman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari pelanduk. Ketika pelanduk membangun rumah di bukit batu, kita pun sebaiknya memiliki prinsip yang sama. Mari kita lihat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 7 ayat 24-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ketika kita menyadari bahwa sekuat-kuatnya diri kita tetaplah manusia yang lemah, yang membutuhkan tempat perlindungan dari berbagai terpaan badai kehidupan dan masalah yang datang silih berganti. Biarlah kita mau membangun hidup kita di atas pondasi batu karang yang kuat, karena kita percaya rumah yang dibangun dengan pondasi yang kuat tentu tidak rubuh meski digoncang angin dan badai sekalipun. Di dalam perjanjian lama dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan bukit atau gunung batu itu ialah Tuhan. Daud berkata dalam mazmurnya, sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita?
Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa. Dan juga di dalam perjanjian baru kita melihat bahwa yang dimaksud dengan batu itu adalah Kristus sendiri. Firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 10 ayat yang keempat, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa sehebat-hebatnya kita tetaplah manusia yang lemah dan mudah hancur. Kekuatan dan pelindungan kita hanya ada di dalam Kristus, gunung batu dan kekuatan kita. Mari kita semua mulai membangun hidup kita, membangun keluarga kita, pekerjaan, dan juga pelayanan kita di dalam Kristus. Dan biarlah Kristus yang bertahta di atas segala aspek kehidupan kita, sehingga kita mampu tetap tegar dan kuat menghadapi berbagai persoalan kehidupan dan seberat apapun masalah yang menimpa hidup kita. Karena kita percaya bersama Kristus, bahkan kita yang lemah, kita yang kecil di hadapan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami pagi hari ini. Engkaulah kekuatan dan gunung batu yang menjadi perlindungan bagi kami ya Tuhan. Engkau yang menjadi kekuatan bagi kami menghadapi segala macam tantangan, persoalan, dan badai kehidupan yang kami hadapi di dunia ini. Dan kami mau terus mengandalkan Tuhan di dalam segala hal yang kami alami. Terima kasih Tuhan, kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kegiatan kami sepanjang hari ini, baik pelayanan, pekerjaan, pendidikan, keluarga, dan bahkan pergumulan kami. Kami percaya Tuhan memberkati dan Tuhan beserta dengan kami. Ya Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu dan jamalah setiap kami jika ada di antara kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan, sakit penyakit, baik secara jasmani ataupun kelemahan rohani. Kami percaya di dalam jamahan kuasa bilur darah Yesus kami dipulihkan dan disembuhkan. Dan jika ada di antara kami yang juga mengalami kesusahan, kesedihan ataupun duka cita, biarlah penghiburan dari Roh Kudus yang akan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kehidupan dan karya kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat beraktivitas, tetap semangat dan salam sehat selalu di dalam Tuhan. Sukses dan diberkati untuk kehidupan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.